semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Balini Putri. Aku mahasiswi Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di sini aku mau berbagi pengetahuan ke kalian tentang praktikum yang sedang aku jalani sekarang, yaitu penentuan berat molekul suatu zat dengan metode penurunan titik beku. Nah, dari kalian pasti banyak yang bertanya-tanya, apa sih penentuan berat molekul itu? Kok bisa menentukan berat molekul suatu zat dengan metode ini? Apa ada metode lain untuk menentukan berat molekul ini? Pada pengen tahu kan materi apa aja yang mencakup pada penentuan berat molekul ini? Nah, daripada lama-lama, yuk kita simak video berikut ini, tonton sampai habis ya, jangan di-skip. Nah, materi pertama yang akan kita bahas di sini adalah sifat koligatif. Sifat koligatif adalah sifat-sifat yang hanya bergantung pada jumlah atau kuantitas partikel zat terlarut dalam larutan dan tidak bergantung pada jenis atau identitas partikel zat terlarut. Nah, terdapat 4 sifat yang berhubungan dengan larutan encer atau kira-kira pada larutan yang lebih pekat, yang bergantung pada jumlah partikel terlarut yang ada. Jadi sifat-sifat tersebut tidak bergantung pada jenis terlarutnya. Keempat sifat tersebut adalah penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik, di mana semua itu disebut dengan sifat koligatif. Nah, yang pertama adalah penurunan tekanan uap jenuh. Pada setiap suhu, zat cair selalu mempunyai tekanan tertentu. Tekanan ini adalah tekanan uap jenuh pada suhu tertentu. Penambahan suatu zat ke dalam zat cair menyebabkan penurunan tekanan uapnya. Hal ini disebabkan karena zat terlarut itu mengurangi bagian atau fraksi dari pelarut sehingga kecepatan penguapannya berkurang. Menurut hukum Rolle, tekanan uap salah satu cairan dalam luang di atas larutan ideal bergantung pada fraksi mol cairan tersebut dalam larutan, yang dapat dirumuskan seperti gambar berikut ini. Nah, di situ tertulis bahwa delta P sama dengan XT dikali P0, di mana delta P sendiri adalah penurunan tekanan uap jenuh pelarut, XT adalah fraksi mol zat terlarut, dan P0 adalah tekanan uap pelarut murni. Yang kedua adalah penurunan titik beku. Titik beku suatu larutan akan selalu lebih rendah daripada titik beku pelarut murninya, yaitu air. Hal ini dikarenakan sebagian partikel air dan partikel-partikel terlarut akan bergabung dan membentuk ikatan. Sehingga ketika membeku, yang memiliki titik beku paling tinggi adalah air. Kenapa? Karena air yang membeku terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh partikel-partikel terlarutnya. Setiap larutan memiliki titik beku yang berbeda-beda. Titik beku suatu larutan akan berubah jika tekanan uapnya juga berubah. Hal ini disebabkan oleh masuknya zat terlarut yang mempengaruhi perubahan titik beku. Jadi, jika suatu zat terlarut ditambahkan ke dalam larutan, titik beku larutan tersebut juga akan berubah. Besarnya perbedaan antara titik beku zat pelarut dengan titik beku larutan disebut dengan penurunan titik beku atau delta TF, yang dapat dirumuskan seperti gambar di samping ini, di mana delta TF adalah KF dikali M, di mana delta F sendiri adalah penurunan titik beku, KF sendiri adalah penetapan penurunan titik beku, dan M adalah molalitas. Setiap larut memiliki harga tetapan KF tertentu. Tetapan KF hanya bergantung pada jenis besarnya penurunan titik beku larutan 1 molal. Pada umumnya, efek penurunan titik beku akan lebih besar daripada efek kenaikan titik didih atau penurunan tekanan uap. Oleh karena itu, penurunan titik beku ini relatif lebih banyak digunakan oleh dalam penentuan berat molekul. Selain menggunakan metode penurunan titik beku, penentuan berat molekul zat terlarut juga dapat ditentukan dengan metode kenaikan titik didih. Penjelasan teoritisnya adalah sama dengan penentuan berat molekul dengan metode penurunan titik beku. Perbedaannya adalah terletak pada prosesnya, yaitu pada titik didih larutan perlu dipanaskan sampai larutan mendidih dan dihitung besar kenaikan titik didihnya. Menurut Rolle, kenaikan titik didih larutan berbanding lurus dengan kenaikan titik didih molalnya, sehingga persamaannya dapat dilihat pada gambar di samping ini, yaitu delta TB sama dengan TB dikali M, di mana delta TB sendiri adalah kenaikan titik didih larutan, TB adalah ketetapan kenaikan titik didih, dan M adalah molalitas. Yang terakhir adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diberikan kepada larutan yang dapat menghentikan perpindahan molekul-molekul ke dalam larutan melalui membran semi-permeabel. Hubungan antara tekanan osmotik dengan kemolaran larutan menurut Van Hoff dapat dirumuskan seperti gambar di samping ini, yaitu P sama dengan M kali R kali T, di mana P adalah tekanan osmotik, M adalah kemolaran, R adalah ketetapan suatu gas yaitu 0,082 dan T adalah suhu mutlak. Jadi, sifat koligatif ini bergantung pada konsentrasi zat terlarut. Dua larutan yang mempunyai konsentrasi sama
akan mempunyai sifat koligatif yang sama, walaupun zatnya berbeda. Hal ini tidak berlaku untuk senyawa elektrolit, karena senyawa elektrolit akan terurai menjadi ion positif dan negatif, sehingga jumlah mol partikelnya lebih besar daripada mol senyawanya. Materi selanjutnya adalah fase dan diagram fase. Diagram fase adalah bagian dari sistem yang dapat dipisahkan secara mekanis dengan cara filtrasi, sedimentasi, dan lain sebagainya. Pada gambar di samping ini terdapat diagram fase, di mana garis AO adalah kesetimbangan fase padat gas, garis OC adalah kesetimbangan cair gas, dan garis AD adalah kesetimbangan padat cair. Titik A adalah titik beku air, yaitu pada suhu 0 derajat dan tekanan 1 atm. Sedangkan titik B adalah titik didih air, yaitu pada suhu 100 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Titik O adalah titik triple air, yaitu titik yang menunjukkan suatu zat membentuk kesetimbangan padat, cair, dan gas. Ini terjadi pada suhu dan tekanan tertentu, sehingga suhu dan tekanan ini sering disebut sebagai suhu dan tekanan triple. Selanjutnya adalah temperatur kritis. Temperatur kritis adalah batas atas temperatur di mana terjadi pemisahan fase. Di atas temperatur atas, kedua komponen benar-benar tercampur. Temperatur ini ada gerakan termal yang lebih besar, menghasilkan komponen campur lebih besar pada kedua komponen. Selanjutnya adalah persamaan Clausius-Clapeyron. Persamaan Clausius-Clapeyron, kesetimbangan heterogen yang dapat diperhatikan adalah antara pelarut padat murni dan larutan dengan zat larut pada fraksi mol. Seperti halnya kenaikan titik didih, penurunan titik beku dapat diturunkan dengan hukum Clausius-Clapeyron. Dalam hal ini yang berbeda adalah fase yang terikat, bukan uap air, tetapi cair padat. Dengan demikian, rumusnya dapat dituliskan secara langsung seperti pada gambar di samping ini, yaitu ln P per P2 sama dengan delta HF kali T min T0 per R kali T kali T0, di mana delta HF adalah panas peluburan pelarut, R adalah tetapan gas yaitu 0,082, T0 adalah titik beku pelarut, dan T adalah titik beku larutan. Materi selanjutnya adalah kalor sensibel dan kalor laten. Kalor sensibel adalah suatu zat apabila menerima kalor sensibel, maka akan mengalami peningkatan temperatur. Namun jika zat tersebut melepaskan kalor, maka akan mengalami penurunan temperatur. Jika suatu zat menerima atau melepaskan kalor, pada awalnya akan terjadi perubahan temperatur. Namun, suatu saat akan mencapai keadaan jenuhnya dan menyebabkan perubahan fase. Kalor yang demikian tersebut disebut dengan kalor laten. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan titik beku. Yang pertama adalah konsentrasi, di mana penurunan titik beku akan semakin naik sebanding dengan pekatnya konsentrasi. Yang kedua adalah jumlah partikel. Jumlah partikel terlarut sebenarnya sebanding dengan berat jenis larutannya. Jika berat jenis bertambah, maka akan menurunkan titik beku dari pelarut murninya. Yang ketiga adalah jenis zat. Bila zat non-elektrolit seperti gula, urea, dan gliserol dimasukkan ke dalam pelarut murni, maka akan mengubah sifat larutan tersebut. Nah, selanjutnya adalah aplikasi penurunan titik beku. Salah satu contoh aplikasi penurunan titik beku adalah dalam kehidupan modern sangat dibutuhkan sistem pendingin. Misalnya, untuk pengawetan makanan dan minuman, pembuatan es, dan pengondisian udara ruangan kerja. Jenis sistem pendingin yang paling umum adalah sistem kompresi uap secara mekanik. Pada umumnya, sistem ini menggunakan klorofluorokarbon atau CFC sebagai fluida karbon. Mengingat kekuatan lingkungan disebabkan oleh CFC, misalnya efek rumah kaca dan berlubangnya lapisan ozon. Banyak ahli yang telah mencari jenis sistem pendingin tersebut. Selain itu, larutan anti beku dalam radiator mobil juga salah satu aplikasi penurunan titik beku. Solut yang digunakan biasanya etilen glikol yang bercampur menyeluruh dengan air dan mempunyai tekanan uap rendah. Bila dilarutkan dengan air, maka akan menurunkan titik beku serta menaikkan titik didihnya. Jadi sekian dari video aku. Semoga materi-materi yang aku berikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan tidak mengecewakan. Aku mengucapkan selamat berpuasa buat semuanya, dan semoga puasa kalian lancar 30 hari. Apalagi kan di rumah aja, pasti nggak mungkin kan kalau bolong, ya kecuali yang perempuan sih. Ya udah, sekian dari aku. See you on next video, bye.